Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wabillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan panjang umur dan karunia serta nikmatnya yang senantiasa Allah berikan selalu kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling banyak manusia terlalaikan dengan nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mudah-mudahan segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sepantasnya kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sampai pada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Baik, wabillah rahimakumullah. Terima kasih pada antum semua yang telah hadir di majelis ini. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Salahuddin, yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya, marilah kita buka saja kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Mudir serta para guru Ma'had Alma, yang semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama murajaah, sama-sama melihat tentang salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para guru. Ya, maka saya mengambil satu makalah ini yang sudah dijadikan sebagai slide. Ini tentang akhlaqu muallimi tarbiyah al-islamiyah, yaitu tentang akhlak seorang guru ya di pesantren Islam atau di pendidikan Islam. Jadi Islam mempunyai syariat yang sangat sempurna, di antaranya mengatur tentang masalah ta'lim, ya, mengatur tentang masalah guru. Guru itu harus seperti apa saja. Nah, yang pertama, ini yang sudah kita bahas berulang-ulang dan akan terus kita ulang-ulang. Ya, seorang guru itu harus mempunyai sifat al-ikhlas lillah.
Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seluruh amalan kita itu hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa memandang wajah Allah di surga nanti. Ya. Karena kalau tidak ikhlas, maka rugi sekali waktu kita terbuang, tenaga terbuang, kita tidak mendapatkan dunia kecuali hanya sedikit, dan kita pun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabata min hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya. Termasuk amalan yaitu dalam proses mengajar. Jadi guru harus ikhlas, santri harus ikhlas. Bukan hanya guru, bukan hanya santri, tapi seluruh kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, apalagi di pesantren-pesantren Islam semacam ini, ya, ini kalau ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka pahalanya sangat besar sekali. Ketika ada santri yang menghafal Al-Quran dan mereka benar-benar hafal di tangan para guru, maka insya Allah, ya, selama dia membaca Al-Quran, maka pahalanya pun diberikan kepada sang guru itu. Ketika ada santri yang tidak bisa sholat, ternyata bisa sholat di pesantren ini, maka selama hayatnya, ya, selama dia hidup, kemudian dia sholat, maka setiap sholat itu pun diberikan kepada para guru yang mengajarkannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ya, sebab orang-orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Gitu ya. Nah, ini maka keikhlasan sangat penting sekali, dan Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengumpamakan orang yang tidak ikhlas dalam beramal itu seperti orang yang bersafar kemudian memenuhi tempat minumnya dengan pasir. Dia bawa kemana-mana tempat minumnya itu, tapi ketika haus dia tidak bisa, ya, menghilangkan kehausannya. Lelah dia membawa kemana-mana, tapi tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Nah, kemudian asatidz al-kiram yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang muallim atau guru, yaitu al-qudwah al-hasanah, teladan yang baik. Ya. Jadi guru itu menjadi teladan. Ya, katanya guru itu diambil dari guru, digugu dan ditiru. Dan memang tingkah laku guru itu akan ditiru oleh para murid. Ya, tingkah laku ustadz akan ditiru oleh para santri. Maka dalam Islam, setiap muallim atau setiap pengajar, setiap guru itu harus menjadi al-qudwatul hasanah. Sebagaimana guru termulia kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau adalah uswatun hasanah. Beliau telah mencontohkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Beliau adalah qudwah di seluruh macam kebaikan. Itu Rasulullah SAW. Nah, kita memang tidak akan semulia dengan Rasul, tidak akan sebanding dengan Rasul, tapi Rasul mengatakan saddidu wa qaribu. Kalau bisa sesuai dengan Rasul, silakan sesuai, lakukan. Kalau tidak bisa, maka berdekat-dekatlah dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, berdekat-dekatlah dengan qudwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam surat As-Saff, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh berat
Ya, sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan. Ayat ini walaupun berkaitan dengan jihad pada awalnya, ya, banyak sebagian kaum mukminin itu ingin diizinkan jihad oleh Allah Azza wa Jalla, padahal jihad tadinya diharamkan, bahkan dilarang ketika periode Mekah. Tidak ada jihad sama sekali. Tapi kemudian ketika diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan diwajibkan, ada sebagian orang yang takut. Nah, maka Allah Azza wa Jalla menegur, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berkata atau mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah ketika kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Nah, tapi lafaz di sini tidak disebutkan jihadnya, sehingga maknanya umum. Seluruh apa yang guru katakan, maka dia harus melakukannya terlebih dahulu. Ya, sebelum menyampaikan tentang akhlak yang baik kepada santri, maka guru itu harus berakhlak baik. Ya. Sebelum menyampaikan, sang guru itu sebelum menyampaikan harus sholat di masjid, maka guru pun harus sholat di masjid. Ya, jadi dia menjadi qudwah hasanah. Ya, wa mutabaqatul qaul al amal. Jadi harus ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Ya. Nah, mungkin banyak di antara kita yang cacat di sini, maka kita perbaiki, gitu ya. Kalau di antara kita banyak yang cacat di sini, maka kita harus perbaiki. Ya. Jadi semakin hari semakin baik, gitu ya. Nah, kemudian di antara sifat yang harus dimiliki oleh guru yaitu as-sidqu wal wafa bil wa'di. Guru itu harus benar dan juga menepati janji. Ya. Dia harus benar dan juga menepati janji. Bahkan dikatakan seorang yang berbohong ketika seorang ayah mengatakan, "Nak, pulang, di rumah ada mangga." Kalau tidak ada, maka dikatakan sebagai berbohong ayah itu. Ya. Nah, ini kepada anak pun itu harus jujur. Apalagi kepada yang lainnya. Ya, kepada orang lain. Jadi ya, anna ittisafa muallimi at-tarbiyatul islamiyah bi sifati sidqi inda qiyamihi bi amalihi min ahammi sifat wa dzalika li anna amalahu yaqtadi minhu dzalik. Jadi ini termasuk ke dalam sifat yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap guru. Jujur dalam perkataan, menepati janjinya, tidak dusta. Ya, perkataannya itu tidak mengandung dusta. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi memang kawan-kawan kita pun harus jujur, harus siddiq. Ya, dan kita insya Allah akan menjadi orang siddiq ketika kawan-kawan kita siddiq. Dan kawan kita akan menjadi siddiq kalau kitanya siddiq. Ya. Santri akan menjadi santri-santri yang jujur jika guru-gurunya jujur, jika ustadz-ustadznya jujur, gitu ya. Maka ini sangat penting sekali. Ya. Dan al-wafa bil wa'di, kalau guru menjanjikan akan memberikan reward, hadiah untuk santri yang berprestasi, maka hadiah itu harus benar-benar direalisasikan. Ya, kalau tidak, maka dia sudah berdusta. Gitu ya. Dia telah berdusta karena menjanjikan sesuatu padahal tidak ada. Nah, maka ini sangat penting sekali, as-sidqu wal wafa bil wa'di. Ya. Kemudian at-tawadhu,
Nah, ini pun tidak kalah penting. Ya, rendah hati, tidak congkak, tidak angkuh, tidak takabur. Itu guru. Ya, tidak merendahkan santri-santrinya yang mungkin sebagian santri sulit untuk memahami pelajaran. Ya, ketika ada santri yang sulit memahami pelajaran, maka kita tidak boleh congkak membanggakan diri di hadapannya atau merendahkannya, itu tidak boleh. Tapi harus at-tawadhu, ya, rendah hati kepada mereka. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya. Sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Dan Allah tidak akan menambah kepada orang pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi orang yang mudah memaafkan itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Memaafkannya karena Allah, bukan karena takut. Ya, ada orang memaafkan biar saya maafkan lah, padahal dia takut. Bukan itu. Tapi kita mampu sebenarnya membalasnya. Kita sangat mampu membalasnya, kita berani membalasnya. Tetapi kita memaafkan karena Allah Azza wa Jalla, itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada seseorang yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ya, diangkat derajatnya karena ketawadhuan. Sebab yang berhak takabur itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang berhak memiliki keangkuhan, kesombongan, kebesaran itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu namanya Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Dzul Jalali wal Ikram. Ya. Ini nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha angkuh, yang maha besar, yang maha perkasa. Ya. Di tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah Azza wa Jalla memang berhak untuk menyandang sifat itu. Dan itu sangat cocok bagi Dia yang maha sempurna. Ya, sangat cocok untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah merendahkan manusia, memerintahkan manusia untuk rendah, memerintahkan manusia untuk mengagungkannya. Ya, itu cocok bagi Allah yang memiliki segalanya. Tapi kalau takabur itu dimiliki oleh kita, maka Allah Azza wa Jalla akan murka. Ya. Jadi kebesaran itu adalah selendang Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang mengambilnya, maka Allah akan murka. Ya. Maka tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibr, walaupun sebesar dzarrah. Ya, maksudnya kalau dia seorang mukmin yang mempunyai sifat itu, maka dia tidak akan masuk surga sebelum masuk neraka. Diancam dulu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab ini sifat khusus yang hanya boleh dimiliki oleh Allah dan tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Ya, sebab makhluk ini lemah, banyak kekurangannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla itu membagi-bagikan kepada seseorang keahlian tertentu, tapi menghalangi keahlian yang lain dari orang tersebut. Ya, agar apa? Agar manusia itu memang saling menolong, manusia itu saling membantu, dan tidak ada celah untuknya untuk takabur. Dia pandai di sisi ini, tapi sebenarnya dia itu nol di sisi yang lain. Gitu ya. Itu seperti itu, dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan seseorang, ya, dan juga dihalangi dari kemampuan yang lain, itu agar tidak ada satu orang pun yang bersifat takabur. Yang mampu melakukan segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang guru harus mempunyai sifat tawadhu, ya, rendah hati, ya, mengayomi santri-santrinya, membimbing santri-santrinya,
ya, dengan lemah lembut, rendah hati, tidak congkak, tidak takabur. Nah, kemudian seorang guru pun harus memiliki sifat ini yang keenam, ya, at-tahalli bil akhlaqil fadilah wal hamidah. Seorang guru harus memperindah dirinya, berhias dengan akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak utama, dan juga akhlak-akhlak terpuji, ya. Al-akhlaq al-fadilah wal hamidah, dengan akhlak-akhlak utama dan juga akhlak-akhlak terpuji. Nah, kita harus berhias dengan akhlak ini. Ya, yaqulullahu ta'ala an ya khuluqi asyrafil anbiya wal mursalin wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Allah Ta'ala itu berfirman tentang nabi yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW, la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Rasul SAW akhlaknya sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, akhlaknya sangat mulia. Itu Rasulullah SAW dipuji langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun banyak orang-orang yang merendahkannya, menghinakannya, ya, tapi Rasul sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah Azza wa Jalla bahwa beliau adalah orang yang paling berakhlak, ya. Beliau orang yang paling ridha terhadap takdir Allah. Beliau orang yang paling berani dalam membela yang hak. Beliau orang yang paling bersabar atas ujian. Beliau SAW sangat penyayang terhadap umatnya. Jadi akhlaknya itu sangat tinggi sekali. Maka beliau memang pantas dijadikan sebagai nabi oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan manusia yang paling utama, ya, karena keluhuran akhlak. Dan beliau adalah seorang guru, ya, guru untuk umat manusia. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Ya. Jadi karena rahmat Allah engkau berbuat lembut terhadap mereka, linta lahum. Ya. Jadi Rasul itu mempunyai sifat yang lembut, pemaaf. Dan itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, seandainya engkau keras, ya, berperilaku kasar, hatinya keras, niscaya mereka, para sahabat itu akan lari darimu. Sahabat saja akan lari dari Rasulullah kalau Rasul berhati keras, berperilaku kasar. Apalagi santri. Santri akan lari dari kita sebagai mu'alim dan mu'alimah tentunya. Kalau kita kasar, ya, dia akan lari. Maka seorang guru muslim ini, ya, harus berlaku lembut, tidak boleh keras kepala, keras hati. Nah, ternyata di sini adalah rahmat dari Allah, fabima rahmatin minallah. Jadi lembutnya hati seseorang itu sebenarnya hidayah Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hati seseorang. Jadi Allah membimbing hatinya untuk lembut. Allah membimbing hatinya, ya, untuk tawadu. Itu rahmat dari Allah. Maka mau tidak mau kita harus berdoa. Ya. Jadi guru termasuk orang yang harus lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufik oleh Allah, ya, agar berhati lembut, agar dimudahkan oleh Allah untuk mengajar, agar dimudahkan oleh Allah untuk menjadi qudwah hasanah, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikan hidayah irsyad kepada para santri, dan doakan juga para santri agar mereka benar-benar mendapatkan hidayah itu. Ini, ya, jadi ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla.
Nah, selanjutnya yaitu al-adlu wal musawah. Jadi seorang guru harus mempunyai sifat adil. Ya, dan al-musawah. Musawah di sini artinya maksudnya menyamakan perilakunya terhadap seluruh santri. Jangan pilih kasih. Ya, yang diperhatikan hanya santri ini saja, yang lain tidak. Misalkan, yang diberikan reward hanya dia saja, yang lain tidak. Ya, yang diberikan penjelasan lebih hanya dia saja, yang lain tidak. Ini tidak boleh. Ya, tapi harus al-adl wal musawah. Ya, minas sifatil lati ayattasifa biha muallimu tarbiyatil islamiyah ayatahalla bihadhihi as-sifatain. Jadi termasuk sifat yang harus dimiliki oleh seorang muallim dalam pendidikan Islam yaitu sifat adil dan musawah. Ya, Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun." Ya. Jadi Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan juga ihsan. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyambung tali kerabat, melarang fahsya dan munkar. Fahsya itu segala perbuatan dosa yang sangat jijik, yaitu fahsya. Wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi harus adil. Adil sesama anak didik. Ya, sebab anak-anak didik kita atau santri ya ini ibarat anak-anak kita. Ya, seorang ayah pun harus adil terhadap anak-anaknya. Seorang ibu harus adil terhadap anak-anaknya. Kalau seorang ayah memberikan kepada ya anaknya sesuatu, maka dia harus memberikan juga kepada yang lain. Tidak boleh memberikan kepada satu orang tapi menahan dari orang lain. Ya. Begitu juga ya guru dengan santri, ketika ya kita memberikan penjelasan kepada satu santri, maka yang lain pun harus dijelaskan. Ya, harus dididik, harus diperhatikan sama-sama. Gitu. Nah, kemudian ya guru harus mempunyai sifat asy-syaja'ah, keberanian. Ya, wal maksud bisyaja'ah huna hiya syaja'atul kalimah wal i'tiraf bil khata'. Nah, yang dimaksud syaja'ah di sini bukan berani dalam berantem, bertarung, bukan itu. Tapi berani dalam menyampaikan ya nasihat-nasihat, kalimat-kalimat. Itu harus berani. Dan biasanya dengan kebiasaan. Ya, kalau kita terbiasa menyampaikan nasihat di hadapan santri, maka kita lama-kelamaan akan sangat terbiasa sekali. Wal i'tiraf bil khata', juga guru harus berani mengakui kesalahan kalau memang dia salah. Ya, kalau dia tidak tahu, maka guru harus berani mengatakan afwan la adri misalkan. Gitu ya. Allahu a'lam misalkan. Kita katakan saja Allahu a'lam kalau memang tidak tahu. Ya, maaf saya tidak tahu, afwan. Ya, ana ma adri. Itu sangat bagus. Ya, guru yang semacam itu. Tidak setiap pertanyaan santri harus dijawab. Ya, tidak setiap pertanyaan santri harus dijawab. Kalau tahu maka harus dijelaskan, tapi kalau tidak tahu maka ya kita mengatakan tidak tahu. Nah, ini guru harus mempunyai keberanian ini. Ya, sebab memang tidak seluruh ilmu kita ketahui. Banyak sekali ilmu yang tidak ketahui. Ya, bahkan apa yang kita ketahui lebih sedikit dari apa yang tidak kita ketahui. Ya, yang tidak kita ketahui itu lebih banyak. Nah, kemudian sifat berikutnya yaitu as-sabru wahtimalil ghadab. Ya. As-sabru wahtimalil ghadab.
Nah, ini juga harus dimiliki oleh guru. Guru harus bersabar dan dia harus menanggung ya sifat marah. Artinya jangan diutarakan. Ya, kama fi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi yang kuat itu, yang perkasa itu bukan orang yang mampu membanting orang lain. Ya, as-sur'ah. Surah di sini gulat. Gulat biasanya bantingan ya. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang mampu membanting orang lain, menjatuhkan orang lain, bukan itu. Ya, itu kuat biasa. Dengan latihan pun bisa. Tapi ya kedahsyatan, keberanian yang hakiki yaitu ketika dia mampu menahan jiwanya, dirinya ketika dia marah. Gitu ya. Jadi dia mampu mengontrol dirinya, mengontrol lisannya, mengontrol tangannya ketika marah. Ya. Ini orang yang kuat, orang yang perkasa seperti itu. Mungkin lisan kita akan mencela ketika kita marah, tapi kita tahan dulu. Mungkin tangan kita ingin memukul, kaki kita ingin menendang ketika marah, ya kita tahan dulu. Nah, ini orang-orang yang mampu menahan dirinya ketika marah, dialah orang yang dikatakan kuat oleh Rasulullah SAW. Ya, apalagi guru. Ya, karena memang santri-santri itu, ya bagaimanapun punya orang tua. Ya, ketika salah langkah, urusannya bisa panjang. Ya, bisa panjang. Dan kita tidak tahu karakter orang tua mereka masing-masing. Gitu ya. Kita tidak tahu. Ada guru yang dilaporkan polisi misalkan, atau guru yang dipenjarakan karena tidak bisa menahan marahnya. Ya, menghukum santri terlalu berat misalkan. Akhirnya berkepanjangan. Nah, ini ya seorang guru di sebuah sekolah Islam, pesantren-pesantren Islam itu harus mempunyai sifat sabar dan menanggung, ya mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, muttafaqun alaih. Ya. Nah, kemudian guru juga harus mempunyai ini sifat tasji'. Ya. Jadi tasji' itu memotivasi. Ya. Memberikan motivasi kepada antar sesama guru misalkan, atau kepada santri-santri. Ya. Jadi antar guru mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya itu dipuji. Ya, guru mempunyai prestasi. Prestasinya kita puji, kita ucapkan syukron, terima kasih, gitu ya. Itu tasji' agar semangat. Ya, ahsanta. Misalkan ada santri yang benar jawabannya ahsanta, kamu tepat, kamu benar. Ya, ini jadi at-tasji'. Wala tansaul fadla bainakum. Kalian jangan lupakan kelebihan yang ada di antara kalian. Ya. Jadi kita juga harus menghormati para guru, ya, karena setiap guru mempunyai prestasi. Ya, setiap guru mempunyai prestasi. Antar guru atau pimpinan memberikan reward kepada guru yang berprestasi, itu termasuk ke dalam tasji'. Ya, termasuk ke dalam tasji'. Bukan hanya kekeliruan guru yang dikritisi, tapi kelebihan guru pun dimotivasi. Bukan hanya kekeliruan santri yang kita kritisi, yang kita kenakan sanksi, tapi mana ya tasji' untuk mereka yang berprestasi. Ini harus ada tasji'. Ya, wala tansaul fadla
bainakum. Kalian jangan melupakan fadilah yang ada di antara kalian. Jadi harus seimbang. Ya, antara reward dan punishment, jangan seluruhnya punishment, rewardnya tidak ada. Atau juga reward semua, tidak ada kritik, tidak ada hukuman, itu juga salah. Ya, yang tertepat adalah ya dia yang berada di pertengahan itu. Ya. Nah, fal muallim at-tarbawi la budda ay yakhtara min asalabi tasji ma yunasibut tullab ma'a mura'ati fi dzalika ya al-furuq al-fardiyah. Nah, maka seorang muallim, seorang guru di sekolah pendidikan Islam itu harus memilih metode reward ini seperti apa, metodenya seperti apa, ya. Sebab santri itu berbeda-beda. Ya, ada santri yang cukup, ya kita katakan ahsan tak, ya kamu bagus, itu sudah cukup. Ya, atau tergantung prestasinya, ketika prestasinya semakin baik maka ya diberikan hadiah-hadiah gitu ya. Ini motivasi untuk mereka. Nah, kemudian asatidz yang saya hormati, selanjutnya seorang muallim at-tarbawi dia harus mempunyai sifat ta'awun. Ya, at-ta'awun itu saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadilah kalian orang-orang yang saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Fala budda li muallimit tarbiyatul islamiyah ayyushajji'al amal al-jama'i. Ya, jadi menolong setiap amal-amal jamaah. Ya, amal jama'i. Kepentingan jamaah itu apa? Kita bangun sama-sama. Kita bergerak sama-sama. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Ya, bergerak sama-sama ini sebagai bentuk ta'awun. Ya. Ini. Jadi kelebihan kita digabung dengan kelebihan yang lain, itu akan menjadi potensi yang sangat besar sekali. Ya, setiap guru punya kelebihan. Kalau digabung satu kelebihan dengan kelebihan yang lain, maka ini akan menjadi potensi yang sangat besar sekali. Ya, ini ta'awun, saling tolong menolong. Ada guru yang sakit, ya kita gantikan jamnya untuk mengajar misalkan. Ya, ada guru yang punya kebutuhan urgen dengan keluarganya, kita bantu. Ya, kita ngajar di jamnya. Itu bentuk ke dalam ta'awun. Ya, sebab pada hakikatnya mengajar adalah kebaikan dan juga mengajar adalah ketakwaan. Apalagi yang diajarkan itu adalah ilmu syariat Islam, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu asyura, dan ya di Alma banyak briefing. Ini syura namanya ya, syura. Itu jadi dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan segalanya agar hangat terus, agar tidak lupa, gitu ya. Terutama hal-hal yang sangat penting itu memang harus dimusyawarahkan. Ya, wasyawirhum fil amri, ajak mereka di dalam syura. Ya, ajak mereka di dalam syura. Ini sangat penting sekali. Ya. Nah, kemudian istisyar bil mas'uliyah, yaitu setiap guru harus merasakan tentang tanggung jawab. Jadi guru itu harus